Bapak Ekia, saya hormati Bapak Denang dan juga Budia, serta saya hormati Bapak Eko Redoso selaku owner di SMA Mahasiswa dan juga koordinator Mas Firman. Kemudian dan juga yang saya sayangi mahasiswa kami, mahasiswa dan juga Firman. Dan juga tak lupa yang rasanya adik-adik siswa SMA Mahasiswa. Pertama-tama marilah kita berdoa dan bersyukur dan kita bahwa bahwasanya pada hari ini kami dari tim pengabdian Universitas Indonesia di sini kami pembina dari Teknik Informatika akan memberikan materi tentang YouTube dan editing video yang nanti akan disampaikan oleh Pak Danang dan juga Pak Ekia. Sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Welcome to the new Camtasia studio. We encourage you to Doa bersama. Ya, sebelum kita mulai acaranya, kita perkenalan sebentar. Saya dari Asuti, saya dari Komisi saya di Master punya matematika, matematika, kemudian di sebelah saya adalah saya dengan Pak Ekia, beliau PA dan nanti akan memberikan materi tentang itu, kemudian dan nanti Pak Danang, beliau juga nanti akan memberikan materi editing video dan juga Ibu Ria Maroh, beliau adalah pengajar bahasa Inggris. Mungkin nanti kalau ada istilah-istilah yang ada kaitannya bahasa Inggris bisa ditanyakan ya. Untuk acara berikutnya kita akan berikan sambutan kepada dari pihak sekolah kepada Bapak Eko Rianto Satrisno. Yang saya hormati tim pengabdian dari Udinus dipimpin oleh Pak Ekia, Pak Danang, Bu Yani dan Bu Lia beserta mahasiswa yang mendampingi. Kemudian saya ucapkan selamat belajar nanti untuk anak-anak. Ini anak-anak kami dari kelas 11, kebetulan kelas 11 MIPA. Kemudian berjumlah 22, harusnya 24 ini yang ready, yang 2 tidak masuk dikarenakan sakit. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa belajar bersama-sama. Kalau biasanya siswa kami belajar dengan guru-guru, ini untuk suasana yang lain, ini belajar dari masternya komputer ya, dari Udinus. Jadi Udinus kan terkenal di Semarang itu yang lebih paham, lebih apalagi di kelas 11 ini kami belum, anak-anak itu belum belajar tentang komputer, TIK aja. TIK baru ada kelas 10 informatika ada. Untuk kelas 11 ini menjadi wawasan baru. Mungkin dari siswa itu juga sudah sering, anak sekarang sering mainan HP, mainan TikTok, kemudian buat video, kemudian upload di YouTube, di di Instagramnya. Semoga nanti dengan pembelajaran dari Udinus bahwa tidak hanya sekedar kita mengupload video di YouTube atau di Instagram, tapi kalau bisa dengan adanya kita nanti bisa mengupload dengan baik, tidak hanya sekedar kita membuang-buang uang karena masalah paketan data, nanti supaya nanti dengan adanya anak-anak itu bisa mengupload dengan baik, nanti videonya dapat berkesan ke subscriber-subscribernya, nanti akan menghasilkan penghasilan
keberhasilan yang lebih. Jadi kita manfaatkan teknologi itu yang bermanfaat, bukan hanya untuk sesuatu yang tidak berguna. Saya ucapkan sekali lagi, mohon anak-anak nanti memperhatikan dengan sebaik-baiknya supaya ilmu yang diberikan dari Udinus nanti dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko. Ini saya kebetulan selaku ketua di Pengabdi mengucapkan terima kasih dari pihak sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi ilmu dengan adik-adik sekalian tentang YouTube dan editing video. Nanti sebelum kita mulai, nanti akan kami berikan form untuk mengisi apakah Anda sudah mempunyai akun YouTube atau belum. Kemudian Anda untuk memberikan link ya yang link YouTube Anda yang Anda anggap keren ya. Itu nanti sebagai data kami. Nah, saya mohon nanti adik-adik siswa kelas 11 setelah mendapatkan materi ini bisa menggunakan YouTube itu sebaik-baiknya ya. Misalkan nanti akan diberikan juga oleh Bapak Egia tentang etika upload video, kemudian bagaimana Anda menghasilkan cuan ya dalam ya. Ini kalau Anda cari di YouTube ya, ini Egia, Pak Egia. Nah, ini adalah seorang selain ngajar di Udinus juga YouTuber ya. Jadi nanti bisa Anda adik-adik perhatikan bagaimana cara ini menggunakan YouTube yang baik dan benar. Nah, langsung saja untuk meningkat waktu, materi yang pertama adalah tentang YouTube kepada Pak Egia dan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ya, silakan adik-adik bisa membuka browser ya, salah satu browser untuk mengisi Google Form halaman ini ya. Tahu browser ya? Di situ ada Mozilla Firefox atau Google Chrome. Ya, di sini ada. Di semua komputer ada ya. Kemudian diketikkan halaman link ini. Kalau bingung bisa katakan ya, ini bantu. Silakan diisi ya.
diisi dengan nama lengkap. Yang isi dari HP boleh ya. Kalau isi dari HP boleh. Pakai HP dong. Yang penting gimana punya sendiri. Sudah ada. Data aja nanti dapat. Enggak di ini cuma data aja. Makanya pakai HP boleh, kalau cepat pakai HP pakai HP. Ada yang sudah saya belum? Ada. Ya masih hapus. Ada di. Oke, tuan mudah. Kalau sudah dikirim. Ditulis ya. Kalau misalkan linknya nggak tahu, tulis saja misalkan akun YouTube-nya Atta Halilintar atau YouTube-nya apa ya? Ya Ricis. Ya kalau misal belum ya channel siapa yang paling kalian suka ya, di paling bawah itu channelnya siapa gitu ya, kalau salingnya nanti malah. Yang sudah katakan YouTube sendiri. Kosong tidak apa-apa. Kosongnya aja, sudah ya. Ya kalau sudah bisa memperhatikan ke depan. Jadi di sini perkenalkan tadi sudah dikenalkan. Nama saya Giarosi Sudiarto ya. Di sini saya akan membawakan materi mengenai peluang menjadi YouTuber ya. Saya lihat belum punya akun YouTube ya. Ada yang sudah punya channel? Belum. Nah, jadi ini bisa menjadi peluang ya, kesempatan bagi era digital sekarang ini. Orang banyak yang keluar dari usaha, dari kerjaannya istilahnya seperti itu ya, karena ini fokus di YouTube. Nah, karena di zaman sekarang YouTube menjadi salah satu penghasil cuan yang paling besar, tapi tentunya ada hal-hal yang memang harus terpenuhi gitu ya, jadi nggak serta-merta harus. Oke, bicara mengenai YouTube, di sini saya punya satu channel ya, selain channel yang lain juga. Jadi channel utama saya ya, karena memang kerja saya di kampus ajar, kemudian mengabdi seperti ini dan lain sebagainya ya, jalan-jalan di luar kampus gitu ya. Semuanya saya masukkan ke YouTube. Jadi
di situ kontennya ada dari akademik ya, saya ngajar karena kemarin sempat 2 tahun itu online. Video saya upload di YouTube gitu ya. Kemudian ada tips and trik di situ, tips di dunia komputer, tutorial mengenai misalkan live streaming dan sebagainya, saya upload di situ. Dan ada vlog gitu ya, jalan-jalan. Nah, sebenarnya kalau mau bagus itu fokus di satu nice saja gitu ya, fokus di satu saja. Kalau misalnya teman-teman sukanya mancing ya fokus konten mancing aja gitu. Nah, kalau teman-teman sukanya fisika misalkan, nanti fokus di fisika aja. Itu sebenarnya lebih bagus. Tapi karena saya suka ketiganya, maka saya masukkan tiga-tiganya. Ya walaupun kalau dari algoritma YouTube itu kurang bagus gitu ya. Saya aktifnya mulai April 2020 sejak pandemi saat itu ya. Walaupun channelnya saya buat sejak kuliah 2011 ya, 2011 2020 9 tahun cuma dibuat aja, gak ada videonya. Kemudian memenuhi persyaratan Monet ya. Monet ini bisa kita katakan menghasilkan cuan gitu ya. Ada AdSense-nya, mungkin teman-teman pernah dengar ada Google AdSense, yaitu mulai Juli 2020 diterima Monetnya ya, 1 bulan itu Juli 2020. Nah sampai saat ini saya punya 253 video, subscribernya 3.300-an ya. Nambahnya nggak terlalu banyak karena memang konten saya gaduh-gaduh gitu ya, campur. Kalau mau cepat fokus memang kalau teman-teman suka main game, upload aja gamenya, main gamenya diupload di YouTube gitu. Sekarang banyak ya channel-channel seperti itu. Kemudian tayangannya ya sudah 150 ribuan. Oke, next. Nah ini mungkin tampilan awalnya ya, di sini sebagai motivasi dulu sebelum nanti saya berikan caranya ya. Nanti akan diperjelas lagi dengan cara upload video yang bagus seperti apa. Nanti dilanjutkan pada editing ya. Ini channelnya kemudian bisa di next. Nah media sosial ya, kita itu kan sehari-hari mungkin tidak jauh dengan media sosial ya. Apalagi teman-teman punya smartphone yang Android gitu. Nah pasti mainnya mungkin ada TikTok dan Instagram, Facebook, dan pasti sering lihat YouTube ya. Nah mulai sekarang mungkin ada keinginan saya nggak mau lihat aja, tapi saya mau menjadi salah satu dari YouTuber tersebut gitu ya. Dimulai dari sekarang mungkin teman-teman punya hobi apa ya, itu yang disalurkan. Nah mengenai YouTube ini kita bisa lihat dari kelebihan dan kelemahannya ya. Kelebihannya dulu deh, lebih menarik gitu ya, orang akan lebih suka lihat sesuatu yang audio visual ya, video gitu lebih lengkap karena dalam bentuk video ini lebih mudah dipahami. Kalau mengenai ulangan tentunya kalau mengajar ya, misalkan saya mengajar kemudian teman-teman membuat tutorial itu lebih enak ketika dalam bentuk video bisa diulang-ulang gitu ya. Saya ada waktu jadi saya tetap di kesempatan itu menjadi kelebihan juga. Kemudian dapat dilihat di mana saja dan kapan saja ya, tapi tentunya harus ada koneksi internet. Nah, ini mungkin terkait dengan kelemahan di YouTube ya, membutuhkan alat. Ketika saya awal membuat konten pertama, saya pakainya ya mungkin sederhana aja, saya taruh HP-nya di kursi gitu ya. Kalau sekarang sudah ada bantuan tripod gitu ya, itu jadi modal juga, tripod untuk video gitu ya, itu butuh alat. Kemudian butuh waktu lama, jadi membuat video itu kalau mau yang keren bagus gitu ya nggak bisa kilat gitu ya, nggak bisa cepat. Tapi kalau mau cuma 5 detik atau 10 detik untuk cuplikan ya bisa cepat. Kemudian tidak mudah dalam pembuatannya. Nah nanti akan dibuat mudah dengan video editing gitu ya, nanti diajarkan padanya. Kemudian kelemahan yang lain juga membutuhkan memori dan kuota yang lumayan ya. Kadang kalau satu video itu sampai bergiga-giga gitu. Nah nanti setelah videonya jadi ya teman-teman nanti akan edit video.
setelah jadi ini mau diapakan ya? Kan berarti saya ikut pelatihan aja, videonya nggak saya apa-apain. Dan itu sesuatu yang keliru. Nanti teman-teman setelah videonya jadi, teman-teman salah satunya adalah bisa di-upload di YouTube ya. Nah ini tadi sudah dijelaskan kelebihannya ya, bahwa mudah diakses, kapan saja, di mana saja, dan bisa diulang-ulang. Kemudian YouTube ini populer, lalu gratis ya, tentunya gratis ya. Tapi gratis di sini kita menggunakan YouTube bisa kita upload gitu ya secara gratis ya, walaupun membutuhkan memori tadi dan kuota. Mungkin kalau yang berbayar ada namanya YouTube Premium ya, mungkin kalau lihat di YouTube ada pilihan, silahkan gabung YouTube Premium 1 bulan gratis, nah, itu yang berbayar. Oke, kemudian ada yang menarik juga di sini, kreator bisa mendapat income tambahan. Nah ini yang mungkin menjadi penyemangat nantinya. Nah, jadi ini ada ya, jadi bagi seorang kreator ya, orang yang membuat sesuatu karya yang apalagi contohnya video, ini kita sebut sebagai konten kreator gitu ya. Nah mungkin ada sedikit perbedaan antara konten kreator dan YouTuber gitu ya. Nah, semua orang bisa jadi YouTuber, tapi tidak semua YouTuber bisa menjadi konten kreator gitu ya. Nah bisa teman-teman lihat banyak sekarang saingannya YouTube itu artis-artis gitu ya. Artis-artis masuk ke YouTube, jadi saingannya semakin berat gitu. Orang-orang akan cenderung melihat konten-konten yang bisa kita katakan ya biasa aja gitu, tapi karena dia artis viewernya bisa jutaan ya. Itu yang menjadi berat, padahal kita sudah susah-susah buat video menarik, tapi karena kita bukan siapa-siapa, yang nonton sedikit. Nah itu tantangannya di situ. Nah yang harus diperhatikan yang pertama adalah kualitas konten ya, kualitas konten kita. Jadi kalau bisa kontennya original, bukan konten dari orang. Kalaupun orang misalkan kita memodifikasi ya, biasanya ada namanya values ya, jadi mensutik saja gitu, mensutik maksimal biasanya 10 detik gitu ya. Oke, kemudian bagaimana membuat konten atau video, mungkin di sini karena saya pembelajaran ya, saya tentang pembelajaran yang menarik seperti apa. Nah untuk membuat video nanti ada beberapa tools yang bisa kita pakai, ada Remake, Inkscape, Futur, Paycam. Nah yang nomor 4 ini nanti yang akan digunakan teman-teman ketika praktek editing ya, Camtasia ya. Oke, ini software nanti tadi sudah diinstal di PC ya, nanti bisa menggunakan Camtasia. Kemudian ada juga yang lain, Video Subscribe, ada Power Director dan KineMaster ya. Ini yang mungkin di HP bisa edit pakai KineMaster, atau ada Film Now itu di HP ya, kalau misalkan mau edit di HP. Bisa juga kalau mau pakai PowerPoint. Oke, untuk konten yang menarik ini bisa membuat yang jelas gitu ya. Kalian membuat apa, misalkan tutorial membuat roti, nah itu bahannya apa, kemudian cara membuatnya diapakan, diaduk, kemudian dikasih gula, dikasih apa, nah itu harus jelas yang pertama. Yang kedua padat, jadi nggak bertele-tele ya. Biasanya ada editing itu hal-hal yang tidak perlu nanti tingkat gitu, dan itu bisa menjadi padat dan menarik ya. Misalkan diberi animasi apa, nah nanti akan diajarkan ya, dikasih animasi. Kemudian durasi, nah ini durasi, mungkin teman-teman pernah lihat ada video ya 3 jam nggak ngapa-ngapain, pernah lihat? Nah itu sempat jadi viral ya, 3 jam nggak ngapa-ngapain cuma ngelamun, yang view banyak itu jutaan. Sampai ada yang membuat ulang gitu ya, tapi ternyata nggak selaku yang pertama. Nah, itu menjadi sesuatu yang menarik dari sisi durasi ya. Oke, kemudian nanti untuk upload ya, teman-teman di sini sudah punya akun Gmail ya, akun Gmail ya, email Gmail. Nah karena YouTube ini punyanya Google ya, terintegrasi ke Google. Nah nanti salah satu syaratnya teman-teman harus punya akun Gmail ya, harus punya email yang @gmail.com. Kalau teman-teman sudah punya, teman-teman nanti bisa ngupload YouTube ke situ. Nah alamatnya bisa ke studio.youtube.com. Ini
ini ya. Jadi untuk mengupload video ke studio.youtube.com. Tapi mungkin kalau dipraktekkan terlalu lama ya nanti transparansinya. Teman-teman mungkin bisa mencatat kalau mau upload video di studio.youtube.com. Kalau youtube.com-nya aja nanti muncul video-video orang. Tapi kalau mau upload kita bisa pakai studio.youtube.com. Itu ya. Yang pertama. Kemudian nanti akan muncul ketika kita buka studio.youtube.com nanti akan muncul halaman seperti ini. Halaman awal kalau belum punya channel nanti akan muncul seperti ini. Nah, tentunya harus punya akun ya. Akunnya nanti terlihat di situ. Your channel, nama channelnya apa. Kemudian nanti ada langkah-langkah upload video. Kalau videonya sudah dibuat nih hari ini, nanti bisa dihubungkan, kemudian diupload. Kemudian di next. Nah, ini ya untuk uploadnya nanti bisa diupload. Di situ ada petunjuknya ya, sudah lengkap sekali dari YouTube-nya sendiri, sudah lengkap tahapannya. Nanti dikasih gambar, dikasih thumbnail ya istilahnya, dikasih halaman awal seperti apa, itu sudah jelas. Oke, itu nanti langkah upload. Kalau sudah ada videonya, nah karena sekarang belum ada videonya juga belum bisa kita upload gitu ya. Jadi saya skip dulu ke syarat monet ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kalau teman-teman sudah sering upload video, nanti bisa dimonet. Nah, tapi ada syaratnya, minimal harus punya 1000 subscriber. Teman-teman di sini ada berapa orang? 24, 22 ya. Nah, satu sama lain subscribe. Tapi harus tahu caranya ya, nggak asal ayo kamu subscribe saya, nanti saya subscribe kamu. Nggak bisa seperti itu. Nanti terbaca sama algoritma YouTube sebagai spam. Harus ada triknya. Biasanya ada, kalau teman-teman tahu kampung YouTuber itu mereka punya komunitas ya. Nah, mereka tahu triknya bagaimana. Misalkan saya subscribe kamu pagi, nanti kamu subscribe balik ya, jangan pagi itu tapi misalnya di jeda 2 hari atau 3 hari. Nah, itu ada triknya seperti itu, nggak langsung subscribe nanti saya subscribe balik langsung, itu nanti berbahaya gitu ya. YouTube bisa membaca seperti itu algoritmanya. Itu yang pertama ya, jadi harus ada minimal 1000 subscriber. Ada satu cara yang paling praktis, tapi ini ya berat, harus buat 1000 email subscribe ke akun itu, nanti punya 1000 subscriber. Nah, itu cara yang paling praktis ya, tapi kayaknya nggak bakal dilakuin gitu ya. Kemudian yang kedua, minimal 4000 jam tayang. Nah, ini lumayan berat juga, jadi videonya harus ditonton oleh orang lain itu minimal 4000 jam tayang ya dari penonton gitu ya. Jika melanggar, nah ini ada aturannya juga di situ. Biasanya kontennya apakah mengandung kekerasan, apakah mengandung istilahnya pornografi, atau mengandung konten yang ada darahnya misalkan, itu nanti akan terbaca oleh YouTube. Judulnya misalkan darah orang atau darah menyembelih kambing, itu nanti langsung dibatasin sama YouTube-nya, nggak bisa di-upload biasanya. Ada keterangannya, ini konten ini mengandung konten kekerasan ya, padahal kita menyembelih itu kan sesuatu yang boleh gitu ya, menyembelih kambing misalkan saat itu lagi. Tapi kalau kita video keluar darahnya, itu nanti sama YouTube ditolak karena itu masuknya konten yang melanggar gitu ya. Mungkin bisa di blur darahnya, caranya biasanya seperti itu. Kemudian nanti untuk bagaimana mendapat penghasilan, kita bisa pakai AdSense ya, namanya AdSense. Mungkin kalau dulu dari web ya, kalau sekarang YouTube juga terkonek ke AdSense ya, channel YouTube kita. Kemudian nanti kalau mau cepat connect, ada tipsnya ya buat video yang menarik. Nah, nanti kita praktekkan langsung video yang menarik. Kemudian pastikan fokus pada satu niche ya. Jadi jangan seperti saya tadi ada akademik, ada jalan-jalan, ada tips and trick. Kalau bisa fokus saja, misalkan video memancing ya, itu mancing aja. Mau sekarang pindah di Gunung Pati mancingnya, terus nanti di Gua Kreo, kemudian pindah ke Banget Ayu misalkan. Nah itu, atau misalkan ke laut misalnya, itu nanti fokus di mancing aja gitu, isinya mancing semua, itu lebih bagus. Nah kemudian kalau mau cepat connect, rajin upload video gitu ya. Biasanya kalau rajin, nanti akan ada video istilahnya yang meledak. Yang meledak ini adalah video yang banyak yang nonton gitu ya.
Misalkan ketika mancing dapat ikan raksasa itu nanti biasanya meledak gitu yang nonton. Itu contoh aja, itu tips seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang menyebabkan konten ditolak. Ya biasanya ini yang saya upload video orang lebih cepat, saya edit. Ini yang pertama pelanggar ya, upload video orang ini jangan. Wah ini bagus, saya upload kan videonya, view-nya 5 juta, saya upload. Ya itu nanti kena hak cipta ya. Dari TikTok juga, oh ini dari TikTok bagus nih saya upload YouTube, ya jangan juga ya, nggak boleh ya. Kemudian melanggar kebijakan YouTube tadi ya, kekerasan, pornografi dan lain sebagainya. Kemudian video duplikat atau konten berulang biasanya ini juga melanggar. Sudah saya upload hari ini, kemudian 2 hari lagi saya upload lagi, itu nggak boleh. Jadi berulang nanti kontennya. Kemudian komentar spam ya, biasanya kalau kita upload video ada orang luar tuh komentarnya spam gitu ya, itu juga nggak boleh. Biasanya lebih baik dihapus aja tuh komentar-komentar yang seperti itu. Ajakan subscribe ya tadi, ajakan subscribe balik dan lain sebagainya itu juga nggak boleh sebenarnya. Kemudian nanti kalau next ya, kalau mau langkah-langkah monet ya cek di link berikut ya, intip.in langkah monet ini. Nanti kalau sudah punya channel YouTube, sudah terpenuhi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, nanti bisa komen. Oke, kemudian di next. Nah ini contoh video saya ya, ini video saya sedang ngajar. Kalau ada tanda dolarnya ini berarti sudah ada penghasilannya ya video. Kemudian pastikan ininya di set public ya. Kalau nggak public nanti nggak bisa menghasilkan monetisasinya nggak nyala. Nanti biasanya ada warna hijau, kuning ya. Kalau kuning itu biasanya dibatasi. Ada yang merah itu nanti merah coret, itu nggak ada hasilnya. Biasanya ada yang upload lagu, misalkan lagunya Deddy Kempot diupload ulang, itu juga nggak boleh ya. Nanti akan muncul monetnya merah. Nanti kita tetap bisa nonton video itu, tapi penghasilannya masuk ke yang punya hak cipta. Di YouTube seperti itu ya. Oke, kemudian ini untuk motivasi. Ya ini contoh ya passive income-nya. Jadi nanti penghasilannya ini yang bulan Agustus bisa ditarik ke rekening kita. Jadi ini gajiannya untuk AC-nya sendiri nanti masuk ke rekening. Ya. Di sini ada pendaftarannya seperti itu. Nanti kalau misalkan sudah punya channel, sudah dimonet, bingung, bisa tanya ke saya ya untuk penghasilannya seperti apa. Itu ya. Nah ini dengan YouTube kita bisa menghasilkan passive income. Itu ya. Jadi nggak cuma mainan aja nih buang-buang uang, tapi ada penghasilannya kurang lebih seperti itu. Oke, saya nggak lama-lama ya karena editing nanti dilanjutkan dengan Pak Dan. Oke, terima kasih dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Egia nanti bisa dipraktekkan. Untuk berikutnya yaitu editing video yang akan disampaikan Pak Dana. Monggo Pak Dana. Ya, pada ngantuk semua sama sebenarnya. Ya, Kasih semangat. ada pelajaran ya hari ini? Ada ya? Ya. Pernah bolos ya? Nggak pernah ya? Ya, oh pernah ya. Oke, kita langsung aja. Ini waktunya juga terbatas. Kita sudah masuk di jam 11:10, kita sampai jam 12 ya. Kita sampai jam 12, waktunya ya sedikit gitu ya. Nah, sebelumnya jadi nanti teman-teman nanti akan menggunakan satu software atau aplikasi namanya adalah Camtasia. Pernah dengar nama itu nggak? Nggak pernah ya? Nggak pernah ya. Jadi ini sebagai awal dari teman-teman. Jadi ketika saya pun yang bukan YouTuber ya, saya bukan YouTuber seperti Pak Egia tadi. Kalau ditanya Pak Dana punya YouTube enggak? Pak Dana punya Instagram enggak? Punya Twitter enggak? Saya nggak punya gitu ya. Jadi tapi saya ketika membuat video itu merasa senang teman-teman, karena ternyata kreativitas kita itu diperhatikan gitu ya, kreativitasnya itu kita meningkat. Nah, apalagi sesuai dengan
title yang sekarang, judul yang sekarang, video itu sudah menjadi literasi digital yang menjadi viral di saat ini ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman belajar itu paling mudah sekarang bukan lagi pakai teks tapi sudah pakai video. Teman-teman kalau lihat itu ya, lihat YouTube pembelajaran itu teman-teman pasti senang banget. Caranya mudah, kita bisa menyelesaikan gitu ya. Teman-teman nanti juga bisa sharing gitu ya. Nah, dengan editing video ini harapannya nanti teman-teman bisa ya, teman-teman yang pertama menambah ide keterampilan ya. Jadi idenya dari teman-teman itu nanti akan nambah. Saya yang bukan YouTuber saja, nanti saya punya satu video teman-teman, saya punya satu video dan sebenarnya video itu pernah saya jual ya, saya sudah pernah jual. Dan bedanya saya sama Pak Edia, kalau saya menghasilkannya dari ya menjual video tadi, bukan dari YouTube-nya tapi dari video yang saya jual. Nah ibaratnya misalnya satu video teman-teman itu jual seharga 100 sampai 200 ribu, kalau 10 video ada berapa? 2 juta. Nah teman-teman ya, kalau satu sisi pakai YouTube-nya bisa menambah lagi, kalau dengan jualan video tadi teman-teman juga bisa menambah lagi. Dan bahkan saya tanya mahasiswa saya yang jadi konten kreator, katanya untuk membuat video saja itu penghasilannya udah sangat istimewa. Ada yang sampai 2 digit, padahal hanya bermodalkan video editor seperti ini. Oke, langsung aja biar teman-teman nggak bosen, langsung masuk ke Camtasia. Langsung aja. Nah, dilihat di tampilannya Camtasianya masing-masing, udah dibuka belum? Ya, dibuka dulu di Camtasianya masing-masing. Akan ada perbedaan tampilan, ya, akan ada perbedaan tampilan. Yang satunya paling banyak teman-teman tampilannya seperti ini ya. Nah ini cuma contoh aja. Nah ini saya dikasih contoh sama mahasiswa saya, videonya cuma 1 menit kurang. Videonya cuma 1 menit kurang. Dengan video seperti ini dia menang lomba, ya, dia menang lomba, pesannya tersampaikan dan pernah dijual katanya harganya sampai di 250.000. Coba kalau teman-teman bisa lebih kreatif dari ini, ya teman-teman bisa lebih ini ya, bisa lebih banyak ide dari ini, pasti akan menghasilkan lebih banyak penghasilan tersendiri. Kira-kira mudah nggak nih? Kalau gitu? Mudah. Ya ada yang sulit karena belum tahu, tapi sebenarnya caranya sangat-sangat mudah teman-teman, karena teman-teman tidak perlu buat gambar sendiri. Ya, teman-teman tidak perlu buat gambar sendiri, teman-teman boleh ambil gambar yang gratisan. Nah sekarang kita coba mulai. Ini tak udah sini aja laptopnya. Ini versi berapa mas yang Camtasianya mas? 19 ya? Ya teman-teman bisa lihat punya temannya sementara ya, sementara dulu ya. Karena memang kalau untuk fitur yang lama, ya untuk fitur pesan agar masyarakat itu mengetahui COVID-19, mengetahui penyebabnya, atau mengetahui teman-teman pengen tulisan. Nanti teman-teman sama yang di Camtasia 8 pilih annotation. Tapi kita lewati dulu. Nanti saya berikan video tutorialnya aja untuk menambahkan teks. Yang selanjutnya gambar lagi. Nah, yang selanjutnya gambar lagi nih teman-teman. Nah, ini gambar juga. Nah, ini gambar juga. Nah, ini kalau misalnya gambarnya kurang besar gitu Pak misalnya, atau gambarnya kok kebesaran mau dikecilkan. Teman-teman bisa lihat yang di sini. Nah, ini bisa dikecilkan. Teman-teman drag ke tengah. Ini berat gambar diberikan behavior. Berat gambar diberikan behavior. Cuma itu aja teman-teman. Nah,
Yang ini juga sama, kan polanya sama tuh ya. Polanya tuh sama tuh, polanya bergambar diberikan behavior. Setelah itu juga sama lagi, kita bergambar lagi. Nah, gambarnya yang ada di media tadi ya. Nah, gambarnya yang ada di media tadi. Nah, misalnya saya pilih ini, saya masukkan gitu ya. Terus pilih behavior. Nah, teman-teman latihan seperti itu dulu saja. Ditambahkan, jadikan satu frame. Nah,